Jadi selamat pagi Mas Bayu, terima kasih sudah mau menjadi narasumber kita untuk kedua kalinya untuk menuntaskan project multimedia storytelling kita. Nah, aku punya 4 pertanyaan. Yang pertama langsung aja, kalau sebagai Dewan Kesenian, kira-kira Mas Bayu tuh merasakan kalau kesenian di Semarang itu tuh sudah cukup terlaksana atau masih perlu dikembangkan banyak faktor yang perlu dikembangkan gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok Leana dan kawan-kawan. Saya mewakili pribadi sebenarnya, mewakili pribadi maupun karena juga sebagai anggota Komite Teater Dewan Kesenian Semarang. Kalau pertanyaan bagaimana kondisi kesenian di Semarang sampai sejauh ini, kok dengan ukuran bahwa Semarang itu sejak dulu itu memang bukan sebagai sebuah lokus kesenian, itu sudah relatif baik karena tampak dari banyaknya masih terjaga ya kegiatan-kegiatan kesenian, tidak hanya satu mata seni, misalnya kayak tari saja atau musik saja gitu, tapi cukup merata. Meskipun kalau diperbandingkan dengan kota-kota yang lain yang notabene misalnya ini kota memang dia sudah jadi lokus seni ya, misalnya Jogja, Solo, kemudian ada juga Padang misalnya gitu, itu kan memang kota-kota sangat berbasis seni. Tapi Semarang sendiri sebenarnya kalau dilihat dari aspek itu, Semarang itu juga kota seni karena dari situlah kemudian seni berkembang, budaya dikembangkan. Jadi ada istilah namanya kreator budaya. Nah, sejak Sunan dulu itu ada kreator budaya. Para Sunan dulu pengembang yang mengembangkan atau mensiarkan Islam itu tidak hanya mensiarkan agama, tapi memasukkan agama itu dari kesenian, mengembangkan seni itu. Bahkan kalau disebut mengembangkan itu tidak hanya mengendarai kesenian itu saja, tapi memberi tambahan tanpa merusak dari akar otentik seni yang ada di daerah tersebut. Salah satunya Semarang, misalnya kayak Dukderan itu kan banyak, mungkin ini debatable, dan beberapa hasanah kepustakaan maupun penelitian dari berbagai macam dari berbagai peneliti itu memunculkan bahwa di Semarang itu kayak Dukderan itu kan akulturasi ya, dari Tiongkok, China, kemudian pribumi Jawa sendiri ya, dan Arab. Dukderan itu kan suara mercon, itu biasanya diselenggarakan saat mengawali masuk di bulan Ramadan. Jadi itulah situasi budaya yang dikembangkan saat dulu, kenapa kita sebut sebagai kreator budaya. Maka di situ Semarang saya sebut sejauh ini masih bagus ya. Berarti masih aktif ya dalam kegiatan seninya tuh juga beragam jenisnya. Iya. Nah, kira-kira kan berarti dari jawaban yang saya kan menegaskan kalau di Semarang itu tuh masih cukup beragam untuk budaya kesenian. Nah, kira-kira bagaimana langkah konkret dari Dikasa untuk menjaga hal tersebut gitu, atau mungkin langkah untuk kayak memantik gitu supaya budaya kesenian tersebut bisa terus berkembang? Iya. Ya setidaknya itu dua, pemerintah dan masyarakat. Kalau hanya masyarakat yang bergerak tapi tidak diakomodasi oleh pemerintah, ya percuma, alias sebenarnya seni budaya itu tidak dikembangkan, tidak diakui oleh pemerintah. Tapi jika pemerintah gerak, kemudian banyak acara tapi tidak dihadiri oleh rakyat, masyarakat, maka ya kita sebut sebagai yang tidak bergerak, tidak komit. Di situ tadi menyambung apa yang saya sampaikan di awal, di sekarang antara koneksi antara pemerintah dan masyarakat di Semarang masih terjalin baik, ya maka sebenarnya di Semarang masih baik.
Langkah konkretnya di Tase sebagai dewan itu ya sebagainya hub ya, penyambung atau bagaimana caranya seni itu masih tetap ada sepanjang seni masih ada di Semarang, berarti kerja Dewan Kesenian Semarang ya masih bisa dirasakan. Logikanya kan gitu. Misalnya gini, kalau kita nggak melingkan dengan pemerintah, misalnya ada undang-undang yang turut bagaimana membina, melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan kesenian itu seperti di strategi kebudayaan, nggak punya strategi kebudayaan maka ya di situ mungkin seni sudah mati. Tapi enggak, jadi kita memang tugasnya salah satunya yang menjadikan dikasih ini sebagai hub ya, koneksi antara pemerintah dan masyarakatnya. Nah, gitu. Itu sih. Bentuknya banyak ya, ada perda misalnya, kemudian ada pendanaan, setidaknya enggak kita berapa gitu kan, tapi pemerintah juga turun, entah dari inisiasi dari pemerintah maupun inisiasi dari masyarakat. Kemudian ada ruang-ruang budaya, kampung-kampung budaya yang masih dipertahankan. Misalnya kayak dulu Taman Rapis, sekarang jadikan Taman Indonesia Kaya. Seringkali kegiatan-kegiatan kesenian dihelat di sana. Kemudian juga di Kaso sendiri ada sekarang pembangunan untuk TPRS yang Taman Budaya Raden Saleh. Ya itu bagian dari bagaimana seni masih berkembang di Semarang. Dan masih cukup mendapatkan perhatian gitu lah dari pemerintah dengan tadi yang sudah dijelaskan. Oke. Kemarin itu kan kami sudah mewawancarai dari Histeria dan Pemkot Demas. Nah di situ kami juga menggunakan sumber-sumber kayak dari narasumber udah yang terdahulu gitu, kayak arsip di YouTube gitu lah. Nah di situ dikatakan kalau misalnya kesaksian dari Dr. Hisari memang pemerintah sudah berkontribusi, namun kayak dari beberapa wawancara itu tuh bilang kalau misalnya masih kurang lah dari segi kontribusi gitulah, nanti kayak kontribusinya masih kurang dari segi pendanaan dan sebagainya gitu. Terus beberapa wawancara juga mereka bilang kalau dana gitu yang kayak benar-benar berkontribusinya kerasa banget itu mungkin lebih ke sponsor dan sebagainya gitu. Nah dari Pemkot juga sebenarnya sudah menjelaskan gitu kalau memang kan total dana itu kan dibagi ke beberapa sektor kesenian ya, jadi memang tidak bisa gitu kalau misalnya kayak ingin jumlah yang kayak terlalu tinggi atau gimana, karena harus dibagi-bagi gitu, itu sudah ada pendanaannya sendiri gitu kan kata Pemkot. Nah kira-kira tuh pendapat Mas Bayu terhadap gap pernyataan tersebut itu gimana gitu? Maksudnya kayak kan Histeria tadi berkata gitu kan kalau misalnya kesenian ini tuh kurang didukung gitu, namun Pemkot sudah mencoba sudah merasa cukup berkontribusi, dan juga sebenarnya Pemkot juga pernah menjelaskan Mas kalau keterbatasan dari Pemkot untuk berkontribusi atau mendukung mereka itu juga karena katanya keterbatasan SDM seperti itu. Ya simpel. Kalau tadi saya sebut minimal ada 2 tadi, pemerintah dan masyarakat, kan sekarang ada 4. Ya kan? Masyarakat, pemerintah, masyarakat, kemudian ada sektor swasta dan penggerak budaya, kampung-kampung budaya yang saya sebut. Ini minimalnya, ini 4 ada, berarti ya tambah berarti sebenarnya ada dialog yang bagus, ada dialektika yang bagus dalam kesenian di Semarang. Kalau lancar-lancar saja itu jarang juga ya. Di beberapa kota pun juga mengalami dinamika yang serupa. Entah bentuknya yang lain-lainnya. Tetapi yang perlu digarisbawahi menurut saya sih tinggal bagaimana gap itu dieliminasi. Simpelnya gini, salah satunya yaitu transparansi itu. Ya, akuntabilitas itu kan mesti harus dijaga ya dari pemerintah. Nah, misalnya nih ada dana sekian, dana sekian ini kemudian ini ada syarat kalau boleh siapa yang mau mengajukan, entah masyarakat, personal, komunitas ataupun lembaga dari itu. Nah kalau kemudian mereka bisa mengakses, share
ini loh kemarin sekian yang akses, kemudian syaratnya ini, tim penyeleksinya ini, akhirnya hasilnya ini. Itu saya rasa lebih fair kok. Meskipun mesti ada yang kok ini gini, tapi kan fair. Setidaknya celah untuk dikira bermain mata di belakang gitu kan pada 1-2 komunitas atau itu jadi nggak ada, nggak bisa. Kalaupun seperti itu ya tim penyeleksinya ini yang harus diambil dari beberapa ini kan, dari masyarakat, dari ini, dari. Jadi menurut saya itu salah satu caranya, ya kan, sehingga nggak saling klaim, nggak saling ini. Menurut saya gini, energi berkeseniannya itu menjadi terserap habis untuk sekedar urusan seperti itu. Yang kedua, dari kantong-kantong budaya, sanggar-sanggar misalnya atau histeria dan segala macam, mereka sebenarnya punya koneksi, punya jaringan, dan itu bisa dimanfaatkan. Saya rasa dengan seperti itu ya sudah cukup baik. Ada dari pendanaan dari pemerintah misalnya, ada dari yang luar. Karena kalau semuanya full murni dari pemerintah susah juga, ya kan? Karena seni itu mahal, ya kan? Selain militer, yang mahal tuh medis, seni. Udah itu 3 hal tuh paling. Ini kan jelas alutsista, ini jelas tentu piranti-pirantinya, terus ya, seni itu mahal juga karena kadang tak terkira nilainya. Nah itu juga yang menjadi kadang-kadang problem ya, supaya jadi akuntabilitas ini kan kerangkanya beda nih. Skema kalau pemerintah tuh ini harus gini, nanti juklaknya kan jelas. Kalau dia nanti salah, misalnya nih seniman itu tuh 90 juta, seniman ini sama-sama penari ini 9 juta saja cukup. Kadang kita nggak bisa menentukan berapa juta dia, ya kan? Lukisan tuh ada yang miliar, lukisan yang hampir sama tiruan, ada yang hanya 20 juta, ada yang mungkin anak-anak bikin 2 juta. Ya, terus takarannya dari mana? Nah kan maka ada kuratorial, bikin workshop itu kan penting, supaya nggak kemudian subjektif ini katanya 90, nggak harus begitu kan. Terus tari ini rate-nya berapa, itu lebih enak, iya kan? Jadi mereka nggak mau, jadi nggak terus kemudian itu tarian nanti mahal, nanti gini, padahal belum dicoba, padahal belum ngomong ke sanggarnya juga sebenarnya kami murah kok, tapi jangan murah-murah banget, nggak connect kalau begitu. Dan Ya kan? intinya transparansi saja. Menurut saya begitu. Saya punya harga misalnya, kalau saya direct sekian 10 juta, sekian ratus juta, gantung lokasi proyeknya misalnya. Kalau ini penari sekian, sekali tampil dalam ukurannya apa nih, waktu kah atau kostumnya kah atau apa misalnya, gitu kan lebih enak, iya kan? Jadi menakarnya enak. Terus pertanyaan terakhir, kira-kira aku punya pertanyaan, Mas Bayu sebagai DKSE gitu, bagaimana tuh tanggapannya terhadap kesenian kolektif gitu, misalnya contohnya ya histeria tadi yang merupakan kelompok kesenian yang ada di masyarakat gitu, kayak gimana respon Mas Bayu sebagai DKSE melihat kelompok-kelompok kolektif itu hadir untuk ikut menyalakan kesenian Semarang? Itu bagus. Saya pribadi nyebut baik. Istilahnya itu awal-awal dibangun saya juga turut diajak rembukan sama Mas Adin, sama temennya, Mas mau bikin seperti ini, ya nggak apa-apa. Itu syaratnya satu, konsisten. Lalu di situ pas jatuh bangun tetap di situ, nanti ya kayak orang jualan. Jangan kemudian jualan di situ 3 hari terus hari keempat pada mulai suka, nggak ada. Padahal dia pada nggak suka nih, terus selesai. Padahal maksudnya ini para masyarakat, kayaknya itu kemarin enak, mau disambangi hari keempat sudah nggak ada. Konsisten aja. Lalu kemudian sudah memilih nama kok, histeria, kolektif histeria. Kolektif itu sudah memang kolektif. Ya, mau dilembagakan mau seperti apa, istilah legal formal boleh aja, silakan, ya kolektif. Maka kita mengkolek ide, mengkolek sumber daya, mengkolek pendanaan, ya kolektif. Iya kan, enggak, memang kita menyadari sejak awal, harusnya menyadari bahwa
mendanai seni seperti itu mahal dan tidak mudah untuk mendapatkan. Nah kalau pan SDM-nya seperti ini, harga yang begini, nah kalau semua lancar-lancar saja, seninya juga mungkin seni untuk dalam dinamikanya itu juga nggak naik kurang ini ya. Bagus sih menurut saya. Cuman kebetulan memang tidak banyak ya, model istri itu nggak banyak. Walaupun ada satu dua tiba-tiba nanti hilang surut lagi yang Histeria salah satu yang saya pribadi apresiasi ya salut ya komit sampai sejauh ini. Hanya kemudian perlu gini, bagus itu kemudian kan harusnya tumbuhan ini kemudian akarnya kesana kemari gitu. Nah harusnya terus tumbuh, harusnya tumbuh lagi tumbuh. Gitu itu kalau yang bagus. Mengapa nggak tumbuh? Nah ini harus kita lihat lagi. Nah, karena tugasnya kolektif Histeria salah satunya ya menumbuhkan kantong-kantong budaya yang lain. Berarti cukup membantu ya kelompok kolektif di masyarakat untuk sektor kesenian sendiri. Ya supaya tidak kemudian nasi nggak rapi yang lain nggak mau. Jadi kan begitu. Jadi ada gapnya kan di situ. Seolah-olah nah ini mesti dikasih dana, nah ini enggak. Nanti ini iri sama ya. Jadi case-nya tuh sebenarnya ya secara teori mudah sih. Cuman kalau ya sudah kadang baper ya kan repot. Nggih. Terima kasih banyak Mas. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas. Oke. Terima